Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. As-Saqafatul Islamiyah khasa'is hadaratina. Keistimewaan dari peradaban kita, peradaban Islam. Yu'raful hadarata ba'dul katibina fi tarikhiha bi annaha nizam ijtima'i. Peradaban bagi sebagian penulis diartikan sebagai nizam ijtima'i atau sistem sosial dalam sejarahnya ya. Yu'inul insanu 'ala ziyadati min intajihi tsaqafi, yang membantu manusia dalam hal meningkatkan hasil budaya. Karena masing-masing negara memiliki kebudayaan. Wa tata'alafu al-hadaratu minal 'asiril arba'ah ar-ra'isiyah. Peradaban memiliki 4 unsur utama, tersusun dari 4 unsur utama yang asas. Bisa digarisbawahi ya, al-mawaridul iqtisadiyah. Yang pertama adalah sumber daya ekonomi, wathani wan nuzum as-siyasiyah, sistem politik, wat taqalidul khuluqiyah, adat istiadat. Yang keempat, wa mutaba'atul ulumi wal fununi, dan hasil ilmu pengetahuan dan juga seni. Kasih koma di sini. Li ittirad al-hadarati wa taqaddamuha awamil muta'addidah. Ya, untuk memajukan dan meneruskan peradaban itu perlu unsur-unsur yang harus dilakukan, melihat dari faktor-faktor geografi ya, min geografiyah wa iktisadiyah wa nafsiyah kadini wal lughati wat tarbiyah. Dilihat dari unsur geografi, kemudian ekonomi, psikologi, dan hal itu dilihat dari segi agama, bahasa, dan pendidikannya ya. Wali inhiyariha awamil hiya aksu tilkal awamil allati tuaddi ila qiyamiha wa tatawwuriha. Peradaban itu punya faktor yang bisa meruntuhkannya. Al-inhiyaru maknahu sukut, sin, qaf, waw, ta, runtuh. Ada faktor-faktor yang membuat peradaban itu bisa runtuh. Dan faktor itu kebalikan dari pelaksanaan yang sudah disebutkan di atas ya. Wa min ahammiha, dan di antara faktor yang paling penting itu adalah, kasih garis juga ya, al-inhilalul khuluqi wal fikri. Lemah. Al-inhilal maknahu ad-dha'fu, lemah atau turunnya akhlak dan pemikiran. Terus kedua, wa idtirabul qawanini wal anzimati, kacaunya perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, wa syuyu'uz zulmi wal faqri, dan menyebarnya kezaliman dan juga kemiskinan. Keempat, wantishar at-tasyaumi au al-lamubalah, menyebarnya pesimisme. At-tasyaum itu didut tafa'ul ya, menyebarnya pesimisme dan juga tidak care ya, tidak peduli, rasa tidak peduli. Itu yang membuat runtuhnya suatu peradaban. Dan yang kelima, kasih garis, wa fuqdanul muwajjihinal akfa wa zu'ama'il mukhlasin, hilangnya orang-orang yang tidak ahli dalam urusannya dan pemimpin yang tidak ikhlas. Wa qissatul hadarati tabda'u munzu 'arafal insan wa hiya halaqah muttasilah tusallimuhal umma al-mutahaddirah ila man ba'daha. Peradaban ini dimulai dengan pengetahuan manusia, saat manusia sudah mengetahui, dan itu adalah halaqah atau fase-fase yang berkesinambungan dari umat sekarang kepada umat yang akan datang, atau
dari umat terdahulu sampai dengan umat yang sekarang. Jadi peradaban sudah dimulai sudah lama dan terus-menerus berkesinambungan ya. Halaqah muttasilah. Wala takhtassu bi ardin wala iraqin wa innama tansha' minal awamil as-sabiqah allati dzakarnaha. Tidak ada yang membedakan peradaban itu antara satu sama lain. Peradaban itu tidak dikhususkan kepada suatu negara atau ras tertentu. Yang memiliki ras putih sudah jelas memiliki peradaban. Tidak seperti itu. Tidak disesuaikan dengan ras atau negara. Wa inna ma tansha' minal awamil as-sabiqah allati dzakarnaha. Tetapi bagi sebuah negara yang memunculkan faktor-faktor tadilah yang mampu menimbulkan peradaban yang bagus. Wa takadu la takhlu ummah min tasjili ba'd as-safahat fi tarikhil hadarah ghaira anna ma tamtazu bihi hadarah an hadaratin kadula. Hampir-hampir tidak ada bangsa yang tidak mencatat lembaran-lembaran sebagai sejarah peradabannya. Jadi semua negara itu memiliki memiliki sejarah yang ditulis, memiliki peradaban yang kemudian ditulis gitu. Untuk apa? Ghaira annama tamtazu bihi hadarah. Ya. Yang hal itulah yang tidak membedakan peradaban satu sama yang lain. Ditulis untuk mengetahui bahwa tidak ada yang membedakan peradaban satu dengan yang lainnya ya. Wa quwwatul asas allati taqumu 'alaiha, ini nomor 1. Kuatnya pondasi dasar yang menyokongnya. Kemudian at-ta'thirul kabir alladzi yakunu laha. Efek besar yang dimiliki atau pengaruh besar yang ia miliki dalam negara tersebut dari faktor-faktor di atas. Kemudian wal khairul amim alladzi yusibul insaniyah min qiyamiha. Kebaikan yang tersebar secara manusiawi dalam dirinya. Wa kullama kanat al-hadaratu 'alamiyah fi risalatiha, insaniyah fi naz'atiha, khulqiyah fi ittijahatiha, waqi'iyah fi mabadi'iha, kanat akhlada fi tarikh wa abqa 'ala zaman wa ajdar bit takrim. Setiap peradaban yang global, yang secara internasional dan juga maksudnya bisa mencakup semua hal, peradaban yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di negaranya, menyebarkan faktor-faktor yang baik tadi, dan juga insaniyah fi za'atiha, manusiawi dalam tuntutannya. Kemudian khulqiyah fi ittijahatiha, cenderung memiliki akhlak, waqi'iyah fi mabadiha, realistis, bisa dilakukan, maka dialah peradaban yang lebih kekal, yang lebih abadi dari zaman. Jadi lebih panjang peradabannya dan memiliki peradaban yang mulia. Faktor-faktor tadi di atas membuat peradaban dalam suatu negara akan baik jika faktor-faktornya dilakukan dengan baik pula, begitu maksudnya. Wa hadaratina halaqah min silsilatil hadaratil insaniyah. Adapun peradaban kita merupakan fase atau marhalah dari rangkaian-rangkaian peradaban kemanusiaan. Sabaqatha hadaratun, telah didahului sebelum peradaban kita banyak sekali peradaban-peradaban yang lain. Wasatabi'uha hadaratun, dan akan diikuti
atau peradaban Islam itu akan diikuti oleh peradaban lain pula. Suatu peradaban akan diikuti suatu peradaban yang lain. Qad kana liqiyami hadaratina awamil. Untuk menegakkan peradaban Islam yang sudah maju terdahulu itu, maka perlu faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Wali inhiyariha asbabun laisat hiya mimma ta'nihi hadhihi silsilah min ahaditsina. Adapun peradaban Islam yang sekarang ini sudah runtuh punya sebab-sebab yang bukan pembicaraan kita pada kali ini, begitu. Lalu apa? Wa inna ma nuridu qabla an nabda al hadis an rawa'i hadhihi al hadarat. Ya, yang kita akan bahas dalam bab ini adalah bagaimana bagusnya, ya, bagaimana kerennya, istimewanya peradaban Islam ini. An natahaddatsa an dawrihal khatir, yang akan kita bicarakan berupa kedudukannya yang penting dalam sejarah. An natahaddatsa an dawrihal khatir fi tarikh taqaddumil insani, dalam hal kedudukan penting dalam sejarah perkembangan manusia. Punya peran penting peradaban kita ini, ya. Wa mada ma qaddamathu fi maidanil aqidah wal ilmi wal khuluqi wal hukmi wal fanni wal adabi min ayyadi khalidah 'ala al insaniyah fi mukhtalifi syu'ubiha wa aqtariha. Ya, sejauh mana peradaban kita ini maju, yang dalam hal ini lingkupnya adalah akidah, ilmu, akhlak, kemudian sistem, bahasa, seni, adab, dan yang merupakan hal tersebut tadi merupakan kekuatan yang sangat kuat gitu ya, sangat panjang masanya bagi yang bisa dipraktekkan dalam bangsa yang berbeda-beda, ya. Karena dalam hal tersebutlah keistimewaan yang ada dalam peradaban Islam dari berbagai aspek yang tadi, yang akidah, ilmu, dan khulq dan lain sebagainya, itulah yang membuat dia kuat, peradaban Islam itu kuat, sehingga tidak mengenal suatu bangsa melainkan kehebatannya lah yang akan dilihat, gitu loh. Inna abraza ma yalfatu nazr daris li hadaratina annaha tamayyazat bil khasa'is at-taliyah. Ada hal penting yang para pelajar ini harus lihat, bahwasanya peradaban Islam punya kelebihan, dan kelebihan itu terangkum dalam 5 hal. Yang pertama, innaha qamat ala asasil wahdaniyatil mutlaqah fil aqidah. Pertama, hadaratina itu berdiri dalam suatu prinsip akan keesaan Allah yang mutlak, keesaan tunggalnya Tuhan gitu. Tidak ada yang lain, satu dan satu-satunya. Jadi peradaban Islam dimulai dari aspek pokok yang penting berupa keesaan Allah fil aqidah. Fahiya awwalu hadaratin tunadi bil ilahil wahidi alladzi la syarika lahu fi hukmihi. Peradaban Islam ini peradaban yang pertama kali mengusung atau mengumandangkan, memanggil atau mensyiarkan bahwasanya Tuhan itu satu, tidak ada sekutu yang lain dalam peraturannya, wa mulkihi, dan dalam lingkup otoritasnya, ya. Huwa wahdahu alladzi ya'budu. Allah adalah satu-satunya yang disembah. Wa huwa wahdahu alladzi yuqsadu. Dan dia adalah satu-satunya yang dimaksudkan. Sebagaimana terangkum dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada engkaulah, ya, satu-satunya engkau yang kita
yang kita sembah dan juga yang kita mintai pertolongan. Wa huwa alladhi yu'izzu wa yudhillu wa yu'ti wa yamnah. Dialah yang diagungkan, yang memberi, yang segala hal lah. Wa ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa tahta qudratihi wa fi mutanawili qabdatihi. Tidak ada satupun di langit dan bumi kecuali dia berada dalam kekuasaannya, dan dalam cengkraman. Qabdah itu kan megang ya, dan dalam cengkraman jangkauannya. Jadi semua terjangkau oleh Allah. Hadha sumu fi fahmi wahdaniyati kana lahu atharun kabirun fi raf'i mustawal insan wa tahriril jamahir min tughyanil muluki wal ashrafi wal aqwiya wa rijaliddin. Tingginya prinsip tersebut berupa faham wahdaniyah itu memberikan pengaruh besar terhadap kesetaraan, setingkat kan, mustawa kan artinya tingkat ya. Dalam levelnya manusia tuh jadinya sama. Levelnya manusia sama dan itu diangkat. Sama-sama diangkat jika mereka memandang prinsip tersebut. Wa tahrirul jamahir min tughyan, dan membebaskan manusia dari jumutnya penguasa yang zalim, dan juga penguasa yang zalim, penguasa yang mulia, dan juga adanya rijaluddin. Rijaluddin itu ya seperti pendeta ya, pendeta yang sekaligus menguasai manusia. Jadi ada yang lebih unggul, artinya gitu. Dan peradaban Islam hendak menyamaratakan manusia, tetapi menyamaratakan untuk meninggikannya dalam hal jika dia mengambil wahdaniyah, sistem keyakinan tunggalnya satu-satunya ilah ya, atau monoteisme itu, maka dia akan menjadi tinggi gitu. Kemudian wa tashihul alaqati bainal hakimin wal mahkumin, dan memperbaiki hubungan antara hakim dan yang dihukumi gitu. Tidak ada yang lebih tinggi gitu ya, kecuali membawa sistem yang wahdaniyah tadi, dan mengarahkan perhatiannya, wa tawjihul anzar, mengarahkan pandangan manusia hanya kepada Allah, yang dia adalah satu-satunya Tuhan dan penguasa, pencipta seluruh alam semesta. Kama kana li hadhil aqidati atharun kabirun fil hadaratil islamiyah. Sebagaimana akidah ini yang memberikan pengaruh besar kepada peradaban Islam. Takadu tatamayyazu bihi an kullil hadaratis sabiqah wal lahiqah. Hampir-hampir yang paling mendominasi perbedaannya, atau yang membuat hadarah ini istimewa dari seluruh peradaban-peradaban sebelumnya maupun yang setelahnya, wahya khuluha min kulli mazahiril wasaniyah wa adabiha wa falsafatiha fil aqidati wal hukmi wal fanni wal sya'ri wal adabi. Yaitu yang membedakannya adalah bebasnya. Ini bebas dari seluruh penyembahan kepada patung atau ya wasaniyah, bukan paganisme kepada yang lain, berarti ini politeisme ya. Dan adab, kemudian falsafah, akidah, hukum, fan, syiar, dan adab. Wahada huwa min i'radil hadarati al-islamiyah, yang memalingkan peradaban Islamiyah antar jamatil iliyadzah, dari
yang namanya adalah Iliad. Iliad itu kamu bisa searching di Google ya. Iliad adalah semacam seni ya. Warawa'il adab al-Yunani al-Wasani, sastra Yunani pagan. Jadi kebudayaan orang-orang Yunani dipengaruhi oleh bagusnya sastranya. Begitu. Sastranya yang mengandung paham pagan. Jadi terpalingkan gitu loh. Beda. Oke. Ilyadah tadi adalah sastra Yunani pagan. Peradaban Islam yang memiliki konsep tentang wahdaniyah atau monoteisme memalingkan seluruh umat muslim dari paganisme yang dilakukan oleh orang-orang Yunani, di mana mereka sangat menonjol dalam hal kesenian ukir atau pahat. Wa huwa marra taqsiril hadaratil islamiyah fi fununin nahdi wat taswir. Jadi itu pula yang membuat peradaban Islam itu menjadi kurang menonjol dalam hal seni pahat dan gambar. Ma'ata beririha fi fununin naqshi wal hafri waz zukhrufati al bina. Tetapi menonjol dalam hal seni yang lain, seni ukir maupun desain bangunan. Innal Islam alladhi a'lana al-harb al-awanin 'ala al-wathaniyah wa mazahiriha lam yasma' li hadaratihi an taquma fiha mazahiril wathaniyah wa baqayaha al-mustamirrah min aqdami 'usuri tarikh. Sesungguhnya Islam itu menyatakan perang terhadap paganisme. Islam tidak membiarkan peradabannya memiliki manifestasi paganisme dan sisa-sisanya yang terangkum dalam sejarah, seperti kata mathilil uzama'i was salihin wal anbiya wal fatihin. Tidak akan membiarkan terus-menerus sambung menyambung sejarah orang-orang terdahulu memiliki peradaban yang disisakan pahatan pada orang-orang yang agung. Maksudnya Islam itu dari dulu karena memegang monoteisme tidak membuat suatu ukiran atau patung dalam rangka untuk mengagungkannya lewat ukiran-ukiran tadi. Siapa saja, seperti orang-orang yang dianggap agung, orang-orang saleh, kemudian nabi, dan orang-orang yang baik. Nah, itu tidak tersisa dari peradaban Islam, tidak ditemukan bahwasanya mereka memiliki patung, di mana patung tersebut merupakan konsep peradaban yang lain, begitu. Di sini. Waqad kanat at-tamathil min abraz mazahiril hadarat al-qadimah wal hadarah al-haditsah. Adapun arca atau ukiran-ukiran pahatan manusia itu merupakan manifestasi yang menonjol atau bukti yang paling terlihat, yang paling kuat untuk menunjukkan peradaban mereka, baik peradaban yang dulu maupun peradaban sekarang. Li'anna wahidah minha lam tadhhab fi aqidatil wahdaniyah ilal mada alladhi wasalat ilaihil hadarah al-islamiyah. Tapi tidak ada satupun dari tamathil itu yang masuk dalam lingkupnya akidah
monoteismenya Islam gitu, yang bisa dicapai oleh peradaban Islam. Wahadil wahdah fil aqidah, adapun akidah yang satu ini membentuk suatu kesatuan yang menanamkan prinsip keimanan dalam peradaban kita. Jadi peradaban Islam itu ditanamkan oleh prinsip iman. Hunalikal wahdah fil risalah wal wahdah fit tasyri' wal wahdah fil ahdafil 'ammah. So ada kesatuan pesan visi misi, ada kesatuan peraturan, ada kesatuan tujuan secara umum. Wal wahdah fil kiyanil insanil 'am wal wahdah fi wasail al-ma'isyah wa tarazit tafkir. Seluruh kesatuan-kesatuan ini hatta annal bahithina fil fununil Islam qad lahazu wahdatul uslub wa dzuq fi anwa'ihal mukhtalifah. Sehingga kesatuan visi atau kesatuan akidah tadi membentuk suatu seni yang sama gitu, meskipun berbeda-beda dalam bentuknya. Contohnya qit'ah minal ajil Andalusi, sepotong gading Andalusia, kemudian wa ukhra min nasijil Misri, kain atau seni desain yang ada dalam kainnya orang-orang Mesir, wa thalithah minal khurafis Syami, cerita orang-orang Syam, wa rabi'ah minal ma'adin al-Iraniyah, kemudian dari seni logamnya orang-orang Iran. Tabdur raghma tanawwu'i ashkaliha wa zukhrufatiha dzat uslub wahid wa tabi' wahid. Tetapi meskipun dalam hal bentuk mereka itu berbeda-beda, atau kebudayaan yang mereka miliki itu berbeda-beda, menunjukkan satu karakter yang sama atau suatu prinsip yang sama, yaitu wahdaniyatullah. Kemudian khasais yang kedua ya, wasani khasaisu hadaratina anna insaniya at-tur'ah wal hadaf alamiyatul ufuqi war risalati. Jadi peradaban Islam yang kedua adalah bahwasanya Islam merupakan landasan perilaku individu dan hubungan antara sesama, ya, dan hubungan antara sesama dalam masyarakat tidak hanya hubungan antar bangsa, melainkan suatu umat secara universal. Gitu ya. Al-Quran mengumumkan nih, fi qaulihi ta'ala, Al-Quran mengabarkan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sampai terakhir surat Al-Hujurat. Oh ya, berarti ini dinyatakan bahwasanya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk kalian saling mengenal. In akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia di antara kita semua adalah orang yang paling bertakwa. Innal Qur'an hina a'lana hadhil wahda al-insaniyah al-alamiyah ala sa'idil haqqi wal khairi wal karamati, ja'ala hadaratihi 'aqdan tanzimu fihi, sampai titik sini ya. Tanzimu fihi jami'ul abqariyat lisyu'ubi wal umam allati tufiqat fawqaha rayatul futuhat al-islamiyah. Jadi dalam Al-Quran tadi kan sudah disebutkan bahwa Allah menciptakan berbagai macam suku, bangsa, laki, perempuan. Perbedaan-perbedaan itu membuat mereka saling mengenal. Hubungannya apa dari keistimewaan peradaban Islam? Hubungannya adalah adanya kemanusiaan yang secara universal itu membuat manusia, jika mereka berada dalam sebuah kebaikan, akan menjadikan peradaban dari orang tersebut tuh pasti baik ya. Kalau orangnya bagus, orangnya
mengikuti landasan-landasan yang baik, maka menjadi peradaban yang bagus pula. Di setiap peradaban pasti ada orang-orang yang jenius. Lisyu'ubi wal umam allati khufifat fawqaha rayah al-futuhat al-islamiyah. Ada dari suatu bangsa itu dan umat yang mengibarkan simbol kemenangannya Islam dari orang jenius tersebut. Walidzalika kanat kullu hadaratin tastati'u an tufakhir bil abaqirati min abna'i jinsin wahidin wa ummatin wahidatin. Jadi setiap peradaban itu bisa kok mereka itu bangga terhadap jenisnya atau orang yang menonjol dalam hal kejeniusannya. Satu bangsa, satu jenis yang bisa dibanggakan gitu ya. Illal hadarah al-islamiyah fa innaha tafakhur bil abaqirati alladzina aqamu sarahaha min jami'il umam wasyu'ubi. Maksudnya gimana? Kalau tadi peradaban misalnya negara lain Yunani, dia punya punya orang jenius yang bisa dibanggakan oleh rasnya mereka. Tetapi karena peradaban Islam itu sifatnya universal, maka keistimewaannya adalah dia bisa dibanggakan pula oleh peradaban lain atau bangsa-bangsa lain gitu. Fa Abu Hanifah wa Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Khalil wa Sibawi Al-Kindi wal Ghazali wal Farabi wa Ibn Rushd wa amsaluhum mimman ikhtalafat usulihim wa tabayanat awtanihim laisu illa abaqirati qaddamat fihim al-hadara al-islamiyah ila al-insaniyah arwa'u nataj al-fikr al-insani salim. Mereka semua ini adalah jenius peradaban Islam yang menghadirkan, yang diperuntukkan kepada manusia, umat manusia seluruhnya, tentang kecerdasan pikiran yang sehat itu ya seperti itu. Ditonjolkan kepada orang-orang jenius tersebut di atas, yang mereka adalah orang Islam. Dan yang ketiga, keistimewaan dari peradaban kita adalah menjadikan prinsip akhlak, prinsip moral itu sebagai landasan atau dasar utama dalam peraturan yang diterapkan dalam suatu negara. Wahia lam tatahalla an hadhihi al-mabadi' qattun. Dan peradaban Islam itu tidak pernah jauh dari prinsip ini, prinsip akhlak. Adapun akhlak didasari oleh iman. Walam taj'alha wasilah limanfa'ah daulah au jamaah au afrad. Jadi prinsip akhlak moral yang menjadi dasar peradaban tadi juga tidak didasari oleh kemanfaatan suatu negara atau jamaah atau individu. Wa fil hukmi wa fil ilmi wa fil tashri'i wa fil harbi wa fil silmi wa fil iqtisadi wa fil usrati. Semua aspek tersebut didasari oleh akhlak. Prinsip-prinsip yang didasari dalam keluarga maupun dalam peraturan perekonomian itu landasan dasar utamanya pula adalah akhlak dan bukan merupakan kepentingan negara. Tidak ada kepentingan kemanfaatan bagi setiap individu dengan sok-sokan baik gitu ya contohnya. Tetapi landasan kenapa ada akhlak itu disebabkan adanya keimanan dari masing-masing individu tadi. Itulah salah satu dari keistimewaan peradaban Islam ya. Wa ru'iyat al-mabadi al-akhlaqiyah tasyri'iyan wa tatbiqan. Prinsip akhlak tadi itu dipertimbangkan, dibuat peraturannya dan diterapkan. Tatbik, penerapan ya, diterapkan oleh suatu negara. Wa balagat fi dzalika sya'u samiyan ba'idan lam tablughu hadara fil qadim wal hadis.
hadrah orang-orang terdahulu itu dan orang-orang sekarang ya belum sampai kepada keistimewaan moral dalam peradaban umat Islam. Orang-orang terdahulu tidak memikirkan prinsip utama berupa kebaikan akhlak dari dulu maupun sekarang di antara peradaban yang terdahulu atau peradaban yang ada. Walaqad tarakat al-hadaratul islamiyah fi dzalika athar tastahiqul i'jab. Sehingga peradaban Islam itu membuat kita itu takjub lah. Kita patut kok takjub terhadap kesempurnaan atau keistimewaan, keutamaannya peradaban Islam itu. Fataj'aluha wahdaha min bainal hadarat allati kafalat sa'adatul insaniyah sa'adah khalisah la yusyubuha syifa. Jadi ya semua prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh peradaban Islam itu ya timbulnya adalah kebahagiaan secara manusiawi jika dilakukannya secara tulus. Arba'ah wa rawabi'u hadhil khasa'is annaha tu'minu bil ilmi fi asdaqi usulihi wa tartakizu 'alal aqidati fi adfa mabadi'iha. Jadi maksudnya keistimewaan dari peradaban Islam adalah mereka ini meyakini bahwasanya ilmu pengetahuan, sains itu memiliki dasar-dasarnya yang tidak bisa lepas dari dasar tersebut. Apa? Yaitu ya prinsip wahdaniyahnya yang sudah diawali di nomor 1 tadi, watartakizu 'alal aqidah fi atfa mabadi'iha. Jadi landasan sains itu adalah Al-Qur'an, landasan paling dasarnya adalah Al-Qur'an gitu loh. Akidah, keyakinan bahwa memang satu-satunya yang menciptakan ini semua adalah Allah. Jadi kalau pengetahuan itu pertanyaan dasarnya akan muncul bahwa saya kenapa ini semua ada atau ini semua bisa ada ya, karena ya ada Khalik yang menciptakan. Fahiyya khatabat al-aql wal qalb ma'an. Jadi yaitu menyatukan antara akal dan hati secara bersamaan. Wa atharat al-atifah wal fikri fi waqtin wahidin. Dan itu selaras ya dalam suatu waktu antara pikiran yang murni dengan keyakinan. Wa hiya mayyizah lam tusharikha fiha hadara fit tarikh. Dan ini adalah sesuatu yang tidak disampaikan dalam sejarah gitu. Betapa ya, sangat ada keterkaitannya antara dasar-dasar keimanan terhadap ilmu pengetahuan semua ini yang ada. Antara peradaban dengan keyakinan itu sangat memiliki hubungan gitu. Wa marral ajab fi hadhil khassah min khasa'is hadaratina annaha istata'at an tansha nizaman lid-dawlati qa'iman 'ala mabadi'il haqqi wal 'adalati. Nanti suatu yang merupakan hal menakjubkan gitu di antara peradaban Islam. Salah satu keistimewaannya adalah peradaban ini bisa memunculkan gitu ya, atau bisa mendirikan sistem negara, bisa memberikan sistem negara yang dasarnya adalah kebenaran dan keadilan. Ala mabadil haqqi wal adalah murtakizan ila dini wal aqidati, yang berdasarkan agama. Jadi sistem negara itu selaras gitu, berdasarkan agama dan akidah. Duna an yuqima ad-din aiqan ma duna riqad daulah wa itradil hadara. Maksudnya justru kalau negara itu tidak menggunakan akidah akan memberikan hambatan untuk memajukan suatu negara,
untuk meneruskan peradabannya gitu. Jadi justru poin pentingnya kenapa peradaban bisa maju itu dikarenakan ya prinsip dasarnya tadi sesuai dengan agama atau tidak. Bal kana ad-din min akbar awamil ar-riqa fiha. Bahkan agama itu menjadi faktor yang paling canggih, faktor terbesar yang paling canggih, yang paling keren dalam memajukan suatu negara. Min baina judranil masajid fi Baghdad wa Dimashq wal Qahirah wa Qurtuba wa Gharnatah intalaqat asyatul ilmi ila anha'id dunya qatibah. Di antara seluruh contoh-contoh masjid yang ada di muka bumi ini, seperti yang ada di Baghdad, Damaskus, Kairo, Cordoba, Granada, itu menunjukkan betapa peran penting agama itu menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu negara. Innal hadaratal islamiyah hiyal wahidah allati lam yufsil fiha ad-din 'anid daulah ma'a najatiha min kulli masi al-mazji bainaha kama 'araftahu Uruba fil qurunil wusta. Jadi peradaban Islam itu adalah satu-satunya peradaban yang tidak, ini di garis bawah ya, tidak memisahkan antara agama dan negara. Ya. Dan terlepas dari hal-hal yang maksiat ya. Min kulli ma'siyatin min kulli ma'siyatin. Bainahuma, di antara kedua hal tersebut ya. Kama araftahu Uruba, seperti yang kamu ketahui tentang sejarahnya Eropa di abad pertengahan, yang disebut dengan masa kegelapan ya, nanti bisa di searching sendiri. Laqad kana raisud daulah khalifatan wa amiran lil mu'minina. Juga penting, sehingga peran sentralnya pemimpin atau presiden ya, presiden suatu negara itu ya khalifah dan amir bagi orang-orang mukmin. Lakin al-hukm indahu lil haqqi wat tashri'i mukhtasina fihi. Tetapi dalam hal hukum dan syariat itu ada yang yang ahlinya gitu. Walikulli fi'atin minal ulama'i ikhtisasihim wal jami' yatasawuna amama al-qanun wat tafadul bit taqwa wal khidmah al-'amah linnas. Di setiap kelompok dari kalau dari hal ini ulama itu punya kekhususan sendiri. Jadi punya ya, karena dia memiliki ilmu, ulama kan yang memiliki ilmu, jadi dia punya kemampuan untuk memberikan fatwa lah istilahnya. Khususannya di mana, maka itu adalah ranahnya ulama. Dan semua orang itu memiliki kesamaan di antara aturan-aturan yang dibuat dari negara tersebut. Ya, dan sudah disinggung sebelumnya bahwasanya yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bertakwa, tapi sejatinya mereka adalah sama gitu ya. Nih, wallahi, kata Rasulullah ini, Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata Muhammad yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad dia mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya. Al-khuluqu kulluhum iyalillah fa ahabbahum ilaihi anfa'ahum li iyalihi. Ini juga ya hadis itu. Hadha huwa ad-din alladhi qamat alaihi hadaratina, laisa fihi imtiyaz li rais wala li rajul din wala li syarif wala li ghina. Qul innama ana basyarun mislukum surah. Jadi semua ini sama ya. Yang mendasari keutamaan yang meninggikan derajat itu adalah Allah, dilihat dari sejauh mana ketakwaan kepada Allah. Begitu. Akhir ma nadhkuruhu min khasa'is hadaratina hadha tasamuh ad-dini al-ajib alladhi lam ta'rifhu
hadaratun misluhu qamat 'ala din. Adanya tasamuh, toleransi beragama. Innal ladzi la yu'minu bidinin wala biilahin la yabdu wajiban idza nadhara ila ladiyan kulliha ala haddin sawa. Istimewaan dari peradaban kita adalah punya yang namanya tasamuh din atau toleransi dalam beragama yang tidak dikenal oleh peradaban sebelumnya. Jadi peradaban sebelumnya pun tidak memiliki karakter untuk memberikan toleransi atau mempersilahkan orang lain melaksanakan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau ada yang tidak sama dengan agama Islam, yang tidak berislam, itu tidak lantas dibunuh gitu ya. Tapi semua itu punya step by stepnya. Ya, hada minni, alhamdulillah inti dari seluruh bab ini sudah disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.